Hai Sobat Bahari, apa kabarnya nih? Semoga Sobat selalu dalam keadaan sehat dan tentunya semangat dalam menjalani hari ini. Jumpa lagi di podcast Carlota, kanal obrolan kita. Bersama dengan saya Febri dan di episode kali ini saya nggak sendirian nih Sobat. Saya ditemani rekan saya. Saya Givari. Ya, Givari, kita bahas apa nih di podcast kita kali ini? Oke, kita di episode ke-6 kali ini akan membahas tentang peran penyuluhan perikanan alias garda terdepan KKP. Wih, garda terdepan KKP. Waduh. Kalau kita bicara tentang penyuluhan perikanan nih, Fari, tentunya tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Dari Sabang sampai Iya, Merauke. betul sekali. Hari ini kita akan bahas tentang penyuluh perikanan dan juga pengelolaannya. Bersama dengan narasumber kita, sudah hadir bersama-sama Ketua Tim Kerja Bidang Penyuluhan BP3 Bitung, Ibu Lady Pangkola SHMH. Dan Kak Wining Purnawidiawati, SPI, sebagai penyuluh perikanan Kota Bitung. Ya, selamat pagi Selamat Bu Lady, pagi. Kak Pagi, Winning. Kak. Gimana Pagi. kabarnya nih? Puji Tuhan luar biasa, sehat ya. Sehat ya. Semoga Mbak Febri sama Mas Fajri juga sehat. Iya, amin. Amin. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bersama-sama dengan kita di podcast kita kali ini. Kita bincang-bincang santai nih tentang penyuluh perikanan dan juga pengelolaannya. Langsung aja, Fari? Boleh, Oke, langsung aja. ya. Nah, saya punya pertanyaan nih untuk Ibu Lady. Oke, pertama, program ekonomi biru menjadi komitmen utama KKP untuk mewujudkan Astacita. Nah, peran penyuluhan dalam program ini apa? Ya, jadi Mas Fahri, sebenarnya program Astacita Presiden Prabowo ini dia mencakup berbagai aspek pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, ya, termasuk melalui optimalisasi potensi sumber daya alamnya, bagaimana proses berkelanjutannya dan pemerataan hasil pembangunannya. Nah, salah satu aspek yang krusial dalam mendukung program ini adalah pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan yang pastinya harus efektif dan berbasis pada kebutuhan lokal. Penyuluh perikanan memiliki peran yang sangat strategis dalam hal ini dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat nelayan untuk meningkatkan produktivitas perikanannya. Selanjutnya bagaimana mengelola sumber daya alamnya secara berkelanjutan dan bagaimana mengembangkan usaha perikanan yang pastinya harusnya menguntungkan, seperti itu. Ternyata banyak juga perannya ya dalam mendukung Astacita ini lewat ekonomi biru. Lewat pemberdayaan masyarakat. Iya, betul. Melalui Pemberdayaan kegiatan masyarakat. penyuluhan, Fahri. Banyak. Ya. Bu Lady, saya masih penasaran nih. Di Satminkal kita BP3 Bitung ada 39 kabupaten kota. Betul ya, Bu? sekali, 39. Ya. Bukan angka yang sedikit dan Luas ya? Iya, luas, sangat Banyak luas. sih. Sangat luas ya. Pertanyaan saya, dengan cakupan yang seluas ini, gimana strategi dari tim penyuluhan untuk memastikan para penyuluh perikanan kita ini dapat menjalankan perannya untuk mewujudkan program yang tadi, ekonomi biru dan Astacita? Yang pasti untuk memastikan bahwa penyuluh ini sudah berkontribusi secara maksimal, memang sudah ada alur ya, sudah ada relnya yang mana yang harus mereka lakukan. Karena memang telah diterbitkannya peraturan pemerintah, peraturan Kepala Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan tentang indikator kinerja penyuluh perikanan. Nah, ini adalah tindak lanjut dari kebijakan pemerintah yang tadi. Ya. Dengan adanya indikator kinerja ini, jadi diharapkan penyuluh dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pekerjaannya sebagai seorang penyuluh. Nah, selain itu juga sebenarnya sistem yang dibangun ini di dalamnya ada evaluasi juga, Mbak Febri. Nah, evaluasi ini bisa memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan implementasinya di tingkat daerah tentunya. Oke, ternyata ada indikator kinerjanya. Iya, Pak. betul. Jadi penyuluh ini bekerja ada aturan mainnya. Ya, mereka harus menyelesaikan apa semua yang menjadi tugas dan fungsi mereka. Kira-kira kalau untuk evaluasinya, kapan tuh dievaluasi untuk capaian kinerjanya?
Jadi sebenarnya untuk evaluasi kegiatan penyuluhan itu kami di BP3 Bitung setiap bulan kami mengevaluasi. Ya, evaluasinya ada yang bulanan, ada yang triwulanan, dan ada yang semesteran, bahkan ada yang tahunan. Seperti itu Mbak Febri. Oke, untuk Kak Winning, saya sebenarnya sedikit penasaran. Saya mau tanya nih tentang sebagai penyuluh perikanan, bagaimana peran penyuluh perikanan Kota Bitung dalam mendukung program pemerintah atau yang lebih dikenal sebagai program prioritas KKP? Gimana itu? Kami sebagai penyuluh perikanan, peran kami adalah jelas menjembatani program prioritas KKP dengan masyarakat kelautan perikanan yang ada di lapangan. Nah, kami berperan memberikan edukasi, memberikan pendampingan, dan juga mendorong penerapan perikanan berkelanjutan. Yang ada di dalamnya itu seperti penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, kemudian penguatan kelembagaan kelompok masyarakat, dan juga peningkatan daya saing produk perikanan. Selain itu, kami juga membantu masyarakat kelautan perikanan dalam mengakses program pemerintah dan juga memfasilitasi masyarakat dalam akses pemasaran, akses permodalan melalui perbankan, serta juga akses informasi teknologi. Dan satu lagi kami juga memastikan kebijakan pemerintah yang dilaksanakan itu benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan perikanan, yang juga melihat di peningkatan kelestarian sumber daya kelautan perikanan khususnya di Kota Bitung. Sangat kompleks ya, banyak ya perannya sebagai penyuluh perikanan nih. Nah, Kak Winning, saya masih penasaran nih. Tadi sudah dijelaskan tentang peran Kak Winning sebagai penyuluh perikanan. Nah, kira-kira nih ada kendala apa aja sih yang ditemukan sebagai seorang penyuluh perikanan ketika menyuluh di masyarakat? Oke, kalau kendala yang umumnya kami hadapi di lapangan itu biasanya sulitnya akses ke lokasi wilayah kerja, itu misal jalannya rusak, kemudian ya memang secara geografis medan yang kita akan jangkau itu memang sulit. Nah, itu juga kendala. Kemudian terbatasnya sarana prasarana, itu alat transportasi ya, utamanya, karena yang jelas kami butuh alat transportasi itu untuk menjangkau lokasi-lokasi wilayah binaan kami. Kemudian faktor cuaca. Nah, faktor cuaca ini yang memang ya kita tidak bisa rubah ya, apalagi kalau cuaca sudah ekstrim. Nah, itu memang sempat juga pasti kalau sudah terlalu ekstrim kami juga memang tidak bisa turun ke lapangan. Dan ada lagi kendala dari sosial budaya masyarakat, di mana kelompok binaan ataupun masyarakat kelautan perikanan ini memiliki adat istiadat, memiliki kebiasaan yang berbeda-beda, sehingga di situ kami ditantang untuk memiliki strategi pendekatan kepada masyarakat sehingga informasi yang kami sampaikan itu bisa diterima dengan baik. Nah, selain itu juga kendala kurangnya dukungan dari pemerintah daerah. Nah, itu karena seperti kita ketahui bersama bahwa pemerintah daerah juga memiliki alokasi anggaran yang digunakan untuk bantuan kepada masyarakat melalui fasilitas sarana prasarana juga yang dibutuhkan. Kalau juga memang kurang, itu juga berarti fasilitas atau bantuan yang diberikan ke masyarakat itu juga kurang begitu. Selain itu juga keterbatasan anggaran ya Bu, yang saat ini memang kita tahu semua adanya efisiensi. Ya, sempat memang membuat kami penyuluh agak down juga karena tidak adanya biaya operasional. Nah, tapi dari semua kendala yang ada itu juga kami jadikan tantangan. Ya, tantangan gimana caranya walaupun dengan adanya kendala seperti itu, kita tetap bisa memberikan atau berkontribusi kepada masyarakat, melayani masyarakat demi kesejahteraan
masyarakat kelautan perikanan. Tepuk tangan dulu ya. Wah, tepuk tangan untuk penyuluh perikanan kita nih. Ternyata kompleks banget ya, Fahri ya. Tantangan dan Iya. kendalanya, tetapi tetap semangat dong. Jadi penyuluh perikanan. Fahri, di BP3 Bitung kita ada konten khusus nih untuk penyuluh perikanan. Apa itu? Kontennya yang itu pedas. Pedas tuh yang kayak Bukan dong, bukan pedas makanan Bukan ya pedas sobat, makanan. bukan. Tapi itu adalah singkatan dari penyuluh dalam semangat. Nah, itu kalau misalnya sobat Bahari kepo tentang aktivitas dan kegiatan dari penyuluh perikanan, bisa langsung cek sosial media kita. Kalau dari Kota Bitung udah ya? Sudah. Sudah ya? Sudah. Launching di bulan Juli kan. Wih, bulan hijau. Iya. Ya. Jadi Mbak Febri, Kota Bitung ini kemarin konten pedasnya itu dia menonjolkan satu kelompok champion ya? Oh iya betul Iya. betul. Ha-ha. Kelompok binaan penyuluh, kayaknya perempuan semua ya Mbak Rina? Oh Nelayan iya perempuan. betul. Nelayan Ha-ha. perempuan. Di mana keseharian mereka setiap hari ya memang mereka turun di laut begitu. Selain menjadi ibu rumah tangga, mereka juga bekerja Cari di ikan laut ya? ya. Tapi alat tangkap yang digunakan memang jaring tarik atau pukat pantai. Jadi memang ya di sekitaran pantai saja. Tapi pantai yang mereka juga tempati itu bukan cuma pantai yang cuma di sekitarnya, di sekitar mereka itu tidak. Jadi sampai ke seberang pulau begitu Luar juga. biasa. Luar biasa. Ternyata di sini ada nelayan perempuan. Ada. Ada, dan salah satu kelompok binaan dari penyuluh perikanan. Dan Mbak Febri itu khusus Kota Bitung. Untuk 38 kabupaten kota lainnya ada juga. Berarti masing-masing kabupaten ada kelompok championnya ya? Pasti. Betul sekali. Wah. Berarti Kita nanti saksikan ya di Iya, konten pedas betul sekali. episode konten pedas selanjutnya. setiap minggu tayang. Iya, Betul sekali. Iya. Oke. Saya ada pertanyaan untuk Kak Wening. Seperti apa sih keseharian dari seorang penyuluh perikanan? Oke, kalau keseharian sebagai penyuluh perikanan itu bisa dibilang sangatlah dinamis atau jauh dari kegiatan rutin di kantor ya, yang dibilang monoton. Karena kalau di kantor kan dari pagi kita apel di kantor, buka laptop, duduk di depan meja sampai sore pulang seperti itu. Nah, kalau kami menghabiskan waktu kami bekerja langsung di lapangan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat dan kelompok binaan yang ada. Nah, selain itu, tidak menutup kemungkinan pelaku utama ini juga sering menghubungi kami di luar jam kerja maupun di hari-hari libur. Jadi kami memang harus on, ready 24 jam. Waduh. Itu mereka menghubungi kadang hanya sekedar curhat masalah pribadi pun juga pernah. Jadi kami sebagai konsultan juga di situ. Yang mereka mengira kami akan memiliki jawaban atau apa yang sebagai Solusi pemecah ya, solusi dari masalah yang mereka hadapi begitu. Jadi kalau dibilang keseharian kami penyuluh itu bisa perpaduan antara mobilitas yang tinggi, kemudian interaksi sosial yang intens, dan juga yang jelas dengan peran kami sebagai motivator, edukator, fasilitator. Nah, itu bagi masyarakat kelautan perikanan. Memang keren banget ya penyuluh perikanan. Kayaknya psikolog. Kayaknya psikolog. Berarti harus sedia skincare juga ya buat. Nah itu. Tapi bonusnya healing dong. Kesana Iya, kemari. nah itu sangat menyenangkan sih jadi penyuluh. Iya. Memang harus dinikmati. Iya, Betul. betul. Apalagi Kelihatan dari muka-mukanya. betul. Menikmati. Iya. Menikmati bekerja. Apalagi Bu Leli kalau di Kota Bitung kan antar pulau ya, ada ke Pulau Iya, Lembeh. ada Pulau Lembeh. Keren banget. Ya, Bu Ledi, Kak Wining, boleh nggak kasih kita satu alasan kenapa penyuluh perikanan ini berpengaruh ke masyarakat? Saya dulu ya? Ya, boleh dari Bu Ledi Ya, dulu. jadi penyuluh perikanan ini kan adalah garda terdepan program prioritas KKP. Ya, di mana kenapa dikatakan garda terdepan? Karena peran mereka sebagai perpanjangan tangan Kementerian Kelautan dan Perikanan di lapangan, yang berada di lapangan, yang secara langsung mereka bersentuhan dengan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan.
Oke, berarti alasannya itu ya kalau dari Iya. Bu Ledi. Kalau dari Kak Winnie? Kalau dari saya sebenarnya sama intinya ya. Jadi kami penyuluh perikanan itu penting ya karena kami adalah penghubung antara pemerintah dengan masyarakat langsung ya di lapangan, sehingga informasi, inovasi maupun program yang ada di pemerintah itu bisa dilaksanakan secara nyata di lapangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan perikanan dan juga sekaligus menjaga kelestarian sumber daya kelautan perikanan kita. Tuh sekali, Menjaga keren sekali. keberlanjutannya Iya, ya. seperti Iya. itu. Alasan yang luar biasa ya dari Luar biasa. seorang penyuluh dan Bu Ledi. Ada lagi Fari yang mau ditanyakan? Sejauh ini tidak ada karena pertanyaan saya sudah dijawab semua. Wah, sudah dijawab semua. Ya, Fari ada keinginan untuk jadi penyuluh perikanan kira-kira? Boleh. Mas Fazri. Kita lihat nanti ya. Kita lihat nanti ya Sobat Bahari. Ya, Sobat Bahari, demikian bincang-bincang santai kita tentang peran penyuluh perikanan serta pengelolaannya. Sampai berjumpa kembali di episode podcast kita selanjutnya. Dadah.